Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Devita Mustika Retno, NIM 498 dari Informatika 2020. Jadi di sini, di video kali ini saya akan membuat sebuah topologi dengan menggunakan IPv6. Di sini saya langsung saja diawali dengan membuat topologinya. Jadi di tugas kali ini mengharuskan untuk harus ada 2 subnet. Di sini saya menggunakan satu router. Saya menggunakan router 1941 dan harus ada 2 switch menggunakan PT switch, switch 0 dan switch 1. Dan saya menggunakan 4 PC seperti topologi IPv4 sebelumnya. PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Setelah itu kita sambungkan dengan menggunakan kabel Copper straight through di fase Ethernet 0 dan fase Ethernet 01. PC 1 fase Ethernet 0, 11, PC 2 sama, PC 3. Oke, setelah itu menyambungkan switch 0 ke router 0, fase Ethernet 21, dan gigabit Ethernet 00. Switch satunya adalah gigabit Ethernet 01. Ya, jadi saya menggunakan topologi seperti ini. Nah, untuk di IPv6 kita menggunakan link local address yang ada di masing-masing PC. Jadi kita buka desktop di IP configuration, di sini sudah ada link local address untuk tiap PC-nya. Nah, link local address ini dapat di-ping ketika kita berada di dalam satu local network di switch 0 ini. Jadi misalkan PC 1 tadi, IP link local address-nya saya ping di sini, maka dia akan langsung reply. Begitu juga pada switch 1, PC switch 1. PC 2 dapat di-ping dari PC 3. Reply. Karena mereka berada di dalam satu area subnet. Nah, bagaimana caranya PC 2 ini dapat tersambung dengan PC 1 yang berbeda subnet. Jadi di sini di dalam router kita harus mengkonfigurasi. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi untuk IP gateway-nya. Jadi IP gateway-nya, kita langsung saja di router enable, router konfigurasi, configure terminal, config IP v6 unicast routing. Jadi untuk unicast itu menyediakan komunikasi point-to-point secara langsung antara dua host dalam jaringan. Langsung saja enter. Setelah itu, komen yang selanjutnya adalah memasukkan IP gateway untuk masing-masing interface. Interface yang pertama adalah interface gigabit 00. Kita tuliskan saja komennya in
G00. Masuk ke config if. Sini kita menuliskan IPv6 address-nya, IPv6 address menggunakan FE80 1 link lokal. Lalu ketikkan command no show untuk menyalakan. Baik, sudah tercatat. Lalu IPv6 lagi. Untuk interface gigabit 01. Jadi kita tuliskan dulu in G01. Masuk ke config if, kita tuliskan IPv6 address-nya lagi. Sama FE80 1 link lokal. Baik, sudah tercatat. Jadi di sini IP-nya menggunakan FE80 1 di interface gigabit 01 maupun gigabit 00. Setelah itu exit dan kita coba ping ke gateway-nya untuk mengecek apakah sudah tersambung. Di sini sudah hijau, langsung saja dicek di command prompt ping FE80 1. Enter. Reply berarti sudah tersambung ke gateway-nya. Kita coba di PC2 ping FE80 1. Ya, sudah tersambung juga. Nah, berarti di sini kita telah mempunyai IPv6 berupa link address yang terpasang pada router dan PC-nya. Selanjutnya, kita akan setup global unique address agar network dapat berkomunikasi antar subnet. Jadi switch 0 dan switch 1 itu adalah subnet yang berbeda. So, di sini kita akan membuat dua IPv6 network yang memisahkan atau untuk masing-masing subnetnya. Nah, di dalam Cisco, jadi di sini saya catat dulu untuk gateway-nya adalah FE80 dan untuk gateway yang kedua sama. Nah, ini untuk IP gateway-nya. Saya catat lagi untuk IPv6-nya pada masing-masing subnet. Jadi yang pertama itu dalam Cisco prefix IPv6 yang digunakan adalah 2001. Prefix atau range IP-nya adalah 2001 DB8. Nah, ini adalah prefix dari Cisco-nya atau ISP. Nah, untuk prefix untuk IPv6 kita sendiri bisa dibuat seperti, jadi di oktet yang selanjutnya membuat prefix untuk company kita sendiri bisa dibuat seperti acat, atau di sini saya menggunakan AAAA juga bisa, dan atau lain. Saya lanjutkan. Jadi ini saya menggunakan AAAA. Ini adalah menggunakan
bilangan heksadesimal. Dan pada next portion adalah untuk subnetnya. Jadi di sini saya menggunakan yang pertama adalah A /1 /64. Jadi ini adalah IP untuk 64 bit. IP v6 dapat dibuat seperti 128 bit, itu untuk IP yang panjangnya, atau bisa dijabarkan lagi di sini 00000 seperti itu. Tapi di sini menggunakan saya langsung menggunakan bit 64. Ini untuk IP yang gigabit 00 yang pertama. Dan untuk yang kedua, berbeda subnet, jadi di sini dapat dibuat seperti B, dan seterusnya. Baik, setelah itu, langsung saja kita konfigurasi lagi di router. Oke. Sudah masuk ke router config, langsung kita tuliskan interface gigabit 00. Masuk ke config if, langsung ditulis IP v6, address 2001 DB8 A/1/64. Enter. Lalu no shutdown. Oke, lalu masukkan interface yang kedua, yaitu gigabit 01 dan IPv6 address 2001 DB8 subnet yang kedua adalah B 1/64. Oke, exit. Lalu untuk menyalin RAM ke NVRAM atau untuk menyimpan, kita ketikkan copy running config spasi startup config. Masukkan namanya startup config. Oke. Baik, sudah tercatat semuanya di router 0. Kita lihat pada tiap PC-nya, di IP configuration yang sebelumnya adalah static, kita ganti dengan automatic. Maka di sini akan langsung tercatat IPv6 address dan default gateway dari IP yang telah kita tuliskan di router tadi. Ini untuk address PC 0. Lalu PC 1 nanti otomatis juga. PC 2 3. Oke. Baik, setelah itu kita coba ping dari PC 0 ke PC 2 atau PC 1 ke PC 3. Sini misalkan saya mengambil IP dari PC 0. Saya copy. Saya akan mencoba ping di PC 2. Cara pingnya adalah kan ping paste
Nah, di FE80 yang awal ini, kita ganti dengan IP 2001 kolon DB8 kolon AAAA kolon A. Nah, diikuti dengan 201 dan seterusnya. Baik, kita coba enter. Nah, sudah reply berarti sudah dapat tersambung antar subnet, yaitu dari subnet switch 1 ke switch 0. Nah, lalu kita coba untuk trace route atau mengetahui hop pesan yang dikirim. Jadi di sini bisa diketikkan trace route diikuti dengan IP PC0. Nah, maka di sini akan tercatat dia melewati AAAA B1 dan IP PC0 itu sendiri. Nah, seperti itu, dan itu berlaku untuk ping di semua PC. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.